Halo semua, saya sekarang sedang berada di kurang lebih ketinggian 12 meter. Wow, tinggi sekali. Ya, tepat. Saya sedang berada di posisi dak lantai 3. Yang mana dak ini nanti akan kita expose dan akan kita jadikan sebagai tempat dudukan tandon air atau toren air. Nah, kemarin baru saja kita laksanakan pengerjaan pengecorannya. Kemudian sekarang ada treatment khusus untuk pekerjaan dak yang terekspos seperti ini ya. Coba lihat. Teman-teman, kelihatan kan? Nah, ada airnya di sini. Simak penjelasannya ya. Loh, katanya mau bahas plat dak lantai, kok malah mau push up? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yah, supaya fisik tetap prima, jangan lupa berolahraga ya. Kita mulai ke pembahasan ya. Setiap kita selesai melakukan pekerjaan beton, maka permukaan beton sebaiknya direndam air. Atau kalau tidak memungkinkan, permukaan tersebut diberi karung goni kemudian disiram air. Biarkan permukaan beton lembab selama kurang lebih 7 hari. Teman-teman tentu pernah lihat kan, jika kita lewat di jalan yang sedang dibangun dengan menggunakan material beton, maka di atasnya sering terdapat karung goni yang dilembabkan dengan air. Lalu, kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena hal itu memungkinkan proses hidrasi, yaitu reaksi mineral semen dengan air, bisa berlangsung dengan baik untuk menghasilkan kekuatan dan daya tahan beton seperti yang direncanakan. Dan tujuan dari kita menggenangi plat dak lantai yang selesai dicor seperti ini adalah untuk menguji apakah plat lantai ini bocor apa tidak pada bagian bawahnya. Karena plat dak lantai ini nantinya akan kami expose. Nah, jadi kita rendam air seperti ini dulu ya. Kalau di lapangan, saya biasa menyebut hal ini dengan tes rendam. Tes rendam ini baik dilakukan di dak talang, dak-dak yang terekspos, kemudian kamar mandi, kemudian dak balkon, untuk memastikan supaya tidak terjadi kebocoran. Tentu hal ini dilakukan sebelum pekerjaan waterproofing ya. Jadi kurang cukup kalau kita cuma mengandalkan kekuatan dari waterproofing. Jadi dari mulai plat lantainya juga harus sudah anti bocor. Plat dak lantai ini direncanakan untuk bisa mengalirkan genangan air hujan, yaitu menuju talang air. Jadi kemiringannya harus diperhitungkan dari awal ya. Jadi sisi sini nih harus lebih tinggi sehingga air bisa mengalir ke sisi yang ada floor drainnya nanti. Floor drain, roof drain maksudnya. Kita kembali ke bahasan kelembapan beton ya. Jadi begini, kurangnya kelembapan akan membuat mineral semen kurang bereaksi dengan baik untuk menghasilkan karakteristik beton yang dikehendaki. Terjemurnya beton yang baru selesai terhadap matahari akan dengan cepat menghilangkan kandungan air yang dibutuhkan di dalam beton untuk sempurnanya reaksi, sehingga akan menghasilkan mutu beton yang tidak baik, retak, dan kerusakan pada permukaan beton. Ini adalah plat dak talang ya, yang mana pada ujung-ujungnya sudah kita siapkan pipa saluran air hujannya, pipa 3 inch, PVC. Jika
Adukan beton setelah dituang dan dipadatkan dan tidak dilakukan proses perawatan yang memadai dan hanya dibiarkan terekspos di ruang terbuka begitu, maka mutu dan kekuatan beton yang dihasilkan akan berkurang. Bahkan bisa mengurangi kekuatan hingga 50% dari nilai rancangan mutu beton. Kan sayang kalau seperti itu. Nah, nanti setelah tes rendam ini selesai dilaksanakan dan terbukti bahwa plat yang sedang kita buat ini bebas dari kebocoran, langkah selanjutnya adalah pengaplikasian lapisan waterproofing. Waterproofing atau pelapis anti bocor yang berguna mencegah air masuk ke dalam bangunan. Saat ini bagian rumah yang banyak dilapisi waterproofing adalah dinding luar rumah yang terkena panas dan hujan, seperti dak lantai ini ya. Namun, di dalam rumah masih banyak bagian-bagian yang sebaiknya dilindungi material yang satu ini. Contoh nih, kamar mandi adalah salah satunya. Ini adalah pipa yang kita siapkan untuk mengalirkan air bersih dari sumur bor di bawah menuju ke tandon air yang ada di lantai ini. Waterproofing terbagi atas dua jenis, yaitu waterproofing untuk dalam ruangan dan waterproofing untuk luar ruangan. Jenis dalam ruangan harganya lebih ekonomis karena tugasnya tidak seberat yang untuk luar ruangan. Waterproofing dalam ruangan ini antara lain digunakan pada dinding serta lantai kamar mandi. Kalau untuk merek yang ada di pasaran sudah cukup banyak, macam-macam. Nah, kemudian ini adalah bagian bawah dari plat dak lantai yang sedang saya rendam di atas tadi ya. Plat lantai yang saya buat ini berbahan dari plat bondek dengan ketebalan 0,75 dengan lapisan wear mesh M8 satu lapis. Kemudian ketebalan plat lantainya 12 cm. Ini adalah tiang-tiang penyangga balok beton yang menyangga plat bondek ini. Besinya belum kita lepas secara sepenuhnya ya. Tes rendam yang sedang kita lakukan di atas permukaan plat dak lantai ini akan kita pertahankan selama beberapa hari, dan pada bagian bawahnya ini kita lakukan pengamatan kira-kira ada bagian yang bocor apa tidak ya. Karena jika sudah tertutup oleh plafon nanti repot sekali untuk perbaikannya. Makanya untuk antisipasi, sebelum di waterproofing bagian atasnya, sebelum dipasang plafon bagian bawahnya, kita laksanakan tes rendam terlebih dahulu. Demikian penjelasan untuk konten kali ini dan terima kasih.